Karena banyak di antara teman-teman yang request nanyain gimana caranya untuk bikin filter air mesin cuci. Jadi spesial pada video kali ini saya akan nunjukin gimana caranya dari awal sampai akhir. Di sini filter yang saya gunain filter yang kayak gini ya. Ini ada dua ukuran, ada yang 10 inci dan ada yang 20 inci. Kalian bisa sesuaikan dengan penggunaan kalian. Kalau misalkan kalian males untuk sering-sering ganti filter, bisa pakai yang langsung yang gede seperti ini. Atau enggak bisa juga pakai yang kecil. Kalau di sini saya pakai yang kecil aja, udah cukup. Dan di sini juga kalian ada pilihan nih. Misalkan kalian mau pakai yang ukurannya setengah inci atau enggak ini 3/4 inci. Di sini saya akan pakai yang setengah inci aja karena ini lebih umum digunakan. Dan juga kalau kalian mau pakai untuk shower misalnya atau keran, itu biasanya ukurannya setengah. Jadi ini yang paling fleksibel sih. Pakai yang ukuran setengah inci aja. Untuk filternya sendiri sebenarnya ada banyak jenis ya. Di sini saya pakai filter sedimen yang ukurannya 5 mikron. Kalau mau ditambahin lagi filter-filter jenis lain juga boleh aja, tapi karena di sini saya cuman pakai buat mesin cuci, jadi saya rasa filter sedimen ini udah cukup karena ini udah bisa kalau kayak misalnya air kalian berlumpur atau apa, ini kayak gini nih, karat, pasir-pasir kayak gitu-gitu, pakai filter sedimen aja udah cukup. Untuk ukurannya ini juga ada yang 10 mikron, 5, 3, dan 1. Kalau di sini saya pakainya yang 5. Kemudian part yang dibutuhkan itu adalah double nipple seperti ini. Ini disamain ya ukurannya karena tadi kita pakai yang setengah, jadi ini juga kita pakainya yang setengah nih, setengah ke setengah. Kemudian seal tip tentunya pasti untuk ini biar nggak bocor. Klem untuk ngikat selangnya. Ini untuk sambungan-sambungan selang. Oh iya, ngomong-ngomong di sini saya pakai selang berukuran 16 mm. Saya pakai selang hidroponik. Tapi kalian juga bisa pakai selang lain yang ukurannya 5/8 aja, udah cukup. Jadi bisa pakai selang 16 mm atau selang 5/8. Nah, kalau teman-teman mau sistemnya ini selangnya itu gampang dicabut-cabut, bisa juga kalian pakai konektor yang quick release kayak gini. Quick release itu kayak gini ya, ini. Kayak gitu. Kalau kalian mau copot nanti tinggal cabut yang ininya aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau pakai yang kayak gini tentunya bakal lebih simple dan bisa dicopot-copot pemasangannya. Untuk nyambungin ke mesin cucinya, di sini kalian punya dua pilihan ya. Kalau di sini saya lebih memilih pakai yang konektor seperti ini. Ini namanya konektor pagoda ke selang 5/8. Kalau kalian nggak nemu yang kayak gini, soalnya ini agak susah juga nyarinya, kalian juga tetap bisa pakai yang kayak gini. Ini kan ukurannya setengah. Kalau ini dibuka yang hijau-hijaunya ini jadi drat 3/4. Ukuran drat ini sama dengan ukuran drat yang ada di mesin cuci. Jadi ini tinggal masukin selangnya ke sini, lalu ini colok ke mesin cucinya. Cuman kekurangannya kalau misalkan kalian pakai yang kayak gini, nanti jarak dari mesin cuci ke tembok itu nggak bisa mepet banget ya, gara-gara ini kan cukup panjang nih selangnya kayak gini. Sedangkan kalau kalian pakai konektor yang modelnya seperti ini ditaruh kayak gini, tuh, lebih pendek kan, dia selangnya langsung ke bawah seperti ini. Biar kalian nggak salah-salah beli, bisa klik link di kolom deskripsi, langsung beli aja dari situ, karena barang-barang kayak gini banyak pilihan ukuran-ukurannya, jadi jangan sampai salah, karena kalau sampai salah nggak bakal bisa kepasang. Oke, langsung aja sekarang kita rakit ya. Pertama ini kalian harus pasang filternya dulu. Ini caranya tinggal dibuka seperti ini. Di paket pembelian filternya ini juga udah dikasih ini ya buat ngebukanya. Kalau misalnya nanti keras untuk ngebuka dan ngencenginnya. Ini tinggal dibuka gini. Kalian masukinlah filternya ke dalam sini. Pastinya plastiknya dibuka dulu, jangan sampai lupa. Ini kan ada plastiknya. Terus pastikan lagi nih, di sini ada karet nih. Jangan sampai karetnya lupa. Ini udah dapet kok dari pembeliannya. Terus tinggal dipasang kayak gini.
Oke. Berikutnya kita pasang si double nipple ini. Ini bisa kalian pasang seal tip dulu ya. Kalau udah dipasang seal tipnya, tinggal dipasang ke sini. Kalau misalnya kalian rasa ini kan kayak gini nih longgar nih, pakai tangan aja bisa. Berarti seal tipnya kurang banyak. Pokoknya ini kalian harus bener-bener masangnya, karena kalau misalnya nggak bener nanti bisa bocor ya dari sini. Ini saya rasa masih kurang sih seal tip ya. Oke, ini udah saya tambahin seal tip ya, tinggal kita kencengin. Ini udah berat. Terus pakai kunci ya. Sekarang kita tinggal ulang di bagian yang satu lagi. Oke, ini kedua nipple udah kepasang. Sekarang yang harus kita perhatiin adalah tulisan ini ya. Ini ada in dan out. In ini adalah air masuk. Jadi nanti dari keran kalian, selangnya akan mengarah ke sini. Untuk bagian yang outnya ini nanti kalian arahkan ke mesin cuci atau ke shower kalian. Nah, di bagian drat yang luarnya ini bisa juga pakai seal tip kayak tadi. Tapi kalau saya nggak perlu ya. Sepengalaman saya sih langsung dipakai aja kayak gini, nggak bakal bocor gara-gara ini udah ada karetnya nih di dalam. Jadi ini tinggal langsung kencengin aja kayak gini, udah aman. Ini kalau misalkan mau dipakai di shower, ini udah bisa langsung dipasang aja, karena drat yang biasanya dipakai di shower itu adalah drat setengah. Jadi ini tinggal langsung dipasang aja udah langsung jadi. Kalau buat mesin cuci, kita bikin dulu ya selangnya. Ini kan dia modelnya kayak gini, ini bisa diputar, dibuka gini. Lalu yang ininya masukin ke sini, ke selang. Kemudian selangnya kita colok aja ke sini. Ini agak susah. Kalau misalnya keras banget, bisa dibakar dulu sedikit, baru langsung buru-buru dipasang. Oke, udah kepasang gini, tinggal ini dikencengin aja. Nyampe kenceng banget ya, biar nggak bocor. Oke, ini udah kenceng. Selanjutnya tinggal kalian putar aja ke sini. Oh iya, ngomong-ngomong buat kerannya di sini saya pakai keran yang dia udah ada cabangnya dan outputnya itu udah drat setengah ya. Linknya bisa kalian cek di deskripsi. Oke, ini udah kenceng. Karena ini bagian yang masuk ke keran, dan saya pengen bisa gonta-ganti selang, jadinya yang ke keran ini saya pakai model yang quick connect seperti ini ya. Ini juga sama. Kalau quick connect-nya ini sih standar ukurannya, tapi yang di sininya yang beda nih. Di sini saya pakai ukuran yang 5/8 inci atau enggak 16 mili. Sama aja cara pasangnya. Ini tinggal dimasukin ke sininya dulu. Kemudian ini kalian colok ke dalam sini. Lalu tinggal dikencengin. Berikutnya untuk sisi yang ke mesin cuci sama aja, pakai ini juga, dan caranya sama persis kayak tadi. Oke, saya rasa udah cukup. Sekarang tinggal kita bikin bagian yang ke mesin cucinya. Nah, di sini kita harus pakai klem ya, karena ini kan nggak ada kunciannya nih. Ini kita masukin dulu klemnya, lalu ini. Kemudian tinggal kita kencengin klemnya pakai obeng. Sama ya, ini pastikan yang kenceng karena takut bocor. Oke, udah beres pemasangannya. Sekarang kita tinggal siapin pemasangan yang ada di kerannya ya, buat masang si quick connector ini. Nah, ini selangnya udah saya pasang konektor yang quick connect ini. Kita colok aja ke sini langsung. Kemudian bagian yang satunya lagi kita pasang ke mesin cucinya. Sekarang kita coba nyalain kerannya dan lihat, ngecek apakah ada yang bocor atau enggak. Nah, dia pertama akan ngisi ya dari gini. Kalau misalnya nggak keisi, ini yang merah bisa dipencet. Tuh kayak gitu. Sampai keluar air gini.
Itu menandakan kalau udah nggak ada udara di dalam sini. Ini kalian udah bisa nyuci seperti biasa. Sip, udah beres semuanya. Dan mesin cucinya udah bekerja secara normal. Nih lihat deh. Belum ada 2 menit, filternya udah mulai kuning-kuning kayak gitu. Oke, saya rasa videonya udah cukup. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih.